Makasih Mbak Manda. Salam kenal semuanya, parents, rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan bahas sebuah materi yang menurut saya bagus banget diangkat karena saya ingat kata Bang Abe di awal bahwa internet ini jangan selalu kita jadikan musuh bersama gitu. Jadi kita cuma lihat negatifnya aja gitu. Konten negatifnya nggak akan selesai. Nah, tapi anak-anak kita terpapar terus nih sama internet, gitu kan. Makanya kita pingin angkat temanya hubungannya gimana nih supaya anak dan orang tua tetap makin lengket meskipun anak main internet. Ya. Next-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku pengen ngajak parents semua, rekan-rekan semua buat main bareng. Jadi mainnya gampang, nggak usah nggak usah ada yang diklik, boleh dijawab dalam hati ataupun di kolom chat juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada yang mau sharing, kalau nggak jawab dalam hati aja karena sebenarnya hasilnya ini buat diri sendiri. Jadi kita akan check in seberapa lengket Bapak Ibu dengan anak nih. Tinggal pilih salah satu di bawah ini. Mana yang paling menggambarkan suasana di rumah? Apakah sebelah kiri rutinitas harian berjalan baik dan disepakati oleh Bapak, Ibu, dan anak? Atau sebelah kanan rutinitas jadi salah satu sumber masalah Bapak, Ibu, dan anak? Jadi silahkan dipilih. Apakah yang warna hijau atau yang warna merah? Ya. Next-nya. Nah, yang kedua, mana yang paling menggambarkan suasana rumah? Yang sebelah kiri warna hijau, obrolan terbentuk secara alami dan terjalin timbal balik atau kita sering bilang dengan tektok gitu ya. Jadi secara alami aja, kita nggak usah terlalu rencanain, emang ada hal-hal yang pengen diobrolin sama anak atau anak pengen obrolin sama kita. Atau yang sebelah kanan nih, yang warna merah, jarang ada obrolan antara Bapak, Ibu, dan anak, bahkan kadang tidak ada. Nah, untuk pertanyaan yang ini mungkin lebih cocok diterapkan untuk anak-anak yang memang ngomongnya udah lancar, bisa bercerita lebih panjang ya, mungkin usia TK, SD ke atas gitu. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya usia toddler itu bisa dengan nggak perlu dengan obrolan, tapi mungkin dengan ajakan berkomunikasi atau berinteraksi gitu. Jadi kalau apakah toddlernya ini secara alami atau balitanya ini secara alami ingin berinteraksi, ngajak Bapak Ibu bercanda, atau justru sebelah kanan jarang ada interaksi komunikasi antara Bapak Ibu dengan balita. Ya, jadi nggak mesti ngobrol, komunikasinya itu bisa dengan ngajak bercanda. Kalau anak saya juga masih toddler nih, Ibu gitu. Tadi ada yang share di kolom chat. Jadi nggak usah ngobrol gitu ya, yang diceknya. Tapi misalnya ngajak kita berinteraksi, ngajak kita main petak umpet aja itu udah suatu ajakan ya untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, sudah dipilih. Oke, next-nya. Nah, mana yang lebih menggambarkan suasana di rumah? Sebelah kiri hijau, Bapak Ibu tidak ragu untuk bermain dan bersenang-senang bersama anak. Dan di sebelah kanan ada suasana tegang dan dingin antara Bapak Ibu dan anak. Ini kan memang kita nggak mungkin dalam satu hari itu misalnya bermain terus atau bersenang-senang terus gitu ya. Nggak mungkin juga dalam satu hari dingin dan tegang terus gitu. Tapi pilihlah yang lebih dominan gitu, dominan hari-hari kita. Kalau kita tutup mata, kita ingat-ingat gitu. Sehari-hari ini lebih banyak kita merasakan yang mana ya? Yang sebelah kiri hijau atau sebelah kanan yang merah? Ya, kalau sudah semua, mari kita lanjutkan. Nah, jadi resultnya seberapa lengket Bapak Ibu dengan anak. Kalau lebih banyak memilih sebelah kiri, artinya hubungan Bapak Ibu dan anak cukup lengket. Nah, kalau memilih yang sebelah kanan, lebih banyak memilih yang sebelah kanan ini artinya ada yang perlu ditingkatkan lagi dari hubungan Bapak, Ibu, dan anak gitu. Jadi lengket ini lagi-lagi nggak usah berkecil hati kalau misalnya ada yang hasil yang kanan. Lengket ini tuh bukan hitam putih, artinya lengket dan tidak lengket. Makanya di sebelah kiri kan ceritanya cukup lengket gitu. Kalau yang sebelah kanan artinya mungkin ada kelengketan tapi belum maksimal nih, kita bisa tingkatkan gitu ya. Ya, next-nya.
Nah, sekarang kita ngomongin ke teori. Tadi kita udah bermain gitu ya, udah happy-happy dulu. Sekarang kita ngomongin teorinya tentang kelekatan dengan anak. Jadi kalau dalam teorinya, kelekatan dengan anak itu disebut dengan attachment. Ya kalau kita Bapak Ibu nih yang mungkin kerja di kantor, attach file gitu kan. Kita artinya tempelin file atau kita kasih file gitu ke dalam email kita. Nah, katanya sama attach, tapi di sini disebut dengan attachment gitu ya. Iya, disebut dengan attachment. Sorry di sini agak blur. Apakah dari teman-teman panitia bisa bantu? Oke, kita lanjut ya. Nah, attachment ini adalah sebenarnya kelekatan gitu ya, kelekatan yang dibangun antara orang tua dan anak. Kalau dari teorinya itu terjadi di 2 tahun pertama kehidupan. Itu cikal bakalnya gitu. Jadi nggak usah pusing, waktu 2 tahun aku nggak terlalu lengket sama anak, nanti gimana ya attachment-nya? Nggak apa-apa. Ya, ini cuma teorinya untuk ngasih tahu bahwa 2 tahun pertama ini seperti fondasinya. Fondasi, anak itu perlu tahu dia tuh secure base-nya siapa sih? Orang yang paling dia bisa percaya itu siapa gitu ya. Dan itu diusahakan memang adalah kedua orang tuanya. Gitu. Kenapa? Karena sampai besar kita berharap ketika anak ada masalah atau dia menemukan suatu hambatan di luar sana, ketika dia tahu figur secure-nya siapa, misalnya mamahnya atau papahnya, maka dia akan kembali ke orang tua gitu ya. Dia akan kembali bertanya, dia akan kembali berkeluh kesah, atau setidaknya kalau dia belum siap bicara, dia akan mendekatkan diri dan mencari kenyamanan dan keamanan dari orang tua. Gitu. Itu kenapa attachment orang tua dan anak di 2 tahun pertama itu sangat penting. Nah, kelekatan ini yang terbentuk dengan baik membentuk kepercayaan anak terhadap lingkungan dan bagaimana ia memandang dunia. Jadi kalau di tahun-tahun awal kehidupan anak percaya sama orang tua ya. Dia percaya dengan ayahnya, dia percaya dengan ibunya. Maka setelah kita lepas ke lingkungan gitu ya, luar rumah misalnya, pertama kali dia sekolah, pertama kali dia bermain sendiri sama teman-teman gitu ya, dia akan memandang lingkungan dan teman-temannya atau orang lain ini secara lebih positif gitu. Kenapa? Karena dia percaya sama orang tuanya. Nah, gimana sih supaya anak kita ini percaya sama kita gitu ya? Ternyata menurut teorinya, teori root-nya dari Bowlby itu, komponen paling penting dalam membentuk kelekatan itu ada 3 gitu ya. Ada 1, sensitivity. Jadi seberapa peka, sensitif itu kan peka ya, seberapa peka kita dengan kebutuhan anak. Nomor 2, responsiveness. Orang tua merespon kebutuhan anak dengan tepat. Jadi udah tahu nih, kayaknya dia lagi ada masalah, kayaknya dia lagi ada yang nggak enak nih, apa ya? Itu udah peka tuh kita, sensitif. Habis itu kita lihat, masalahnya itu dia takut sama ketinggian misalnya. Kita lagi temenin dia main, kok sama yang mesti manjat atau apa tuh dia takut. Oke, dia takut sama ketinggian. Nah, nomor 2, responsiveness-nya gimana? Kita udah peka, tapi kalau misalnya respon kita langsung, kenapa sih gitu aja takut? Udah sana naik aja gitu. Nah, berarti responsiveness-nya ini yang kita belum bisa optimal gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat juga menyalahkan diri sendiri. Kita applause dulu buat diri sendiri bahwa kita udah sensitif sama kebutuhan anak, sama masalahnya anak. Nomor 2, kita respon dengan lebih tepat. Gitu. Jadi instead of misalnya kita langsung marahin, kita bisa misalnya validasi dulu perasaannya. Oh, adik kenapa misalnya? Mama lihat adik takut, gitu. Mama lihat adik belum berani misalnya, atau mama lihat adik apa, gitu ya. Jadi divalidasi dulu. Nah, kemudian setelah itu baru muncullah solusi, gitu. Jadi pertama kita address masalah ke anak. Itu bukan langsung solusi dulu yang kita langsung tawarkan as if ini adalah sesuatu yang harus saat itu juga di fix gitu. Tapi kita pendekatan dulu secara emosional. Nah, kemudian yang ketiga ada closeness. Jadi closeness ini artinya orang tua dan anak memiliki kedekatan dan waktu berkualitas bersama. Nah, caranya gimana sih supaya bisa dekat dengan anak, punya waktu yang berkualitas? Yang pasti kita siapin waktunya, gitu. Waktu ini nggak akan pernah ada kalau kitanya nggak siapin,
Ya, karena kita selalu ada tuntutan dari luar, apapun itu, kerjaan, keluarga besar, teman-teman, semua punya tuntutan. Nah, jadi tergantung kita mau apa enggak nyediain waktu untuk membangun closeness dengan anak. Closeness-nya dari mana nanti kita bahas ya, tapi yang paling penting adalah closeness itu harus muncul dari apa yang anak juga sukai atau dia minati. Gitu. Ya, next-nya. Nah, kelekatan dapat mendukung hubungan yang kooperatif antara orang tua dan anak di usia yang lebih besar. Jadi, kalau misalnya nih di usia yang lebih besar itu misalnya SD gitu ya, apa-apa anaknya nggak mau. Berarti mungkin kita perlu meningkatkan kelekatan kita supaya apa? Supaya anaknya lebih kooperatif, lebih mau diajak bekerja sama gitu. Jadi di sini ada rutinitas yang terkoordinasi, komunikasi yang harmonis, keterbukaan secara emosional, ya, saling bekerja sama. Ini adalah contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh manfaat dari kelekatan hubungan orang tua dan anak gitu. Jadi diharapkan kalau misalnya kita lekat dengan anak, hal-hal ini bisa terjadi. Lekatnya gimana caranya? Pakai 3 yang tadi ya, dari sensitivity, dari responsiveness, dari closeness. Ya, next-nya. Nah, kenapa sih orang tua dan anak itu harus lengket gitu ya? Menurut penelitian, hubungan antara orang tua dan anak yang hangat, saling percaya, penuh kasih sayang, itu memberikan dampak positif antara lain berkurangnya pertengkaran dan ketegangan antara orang tua dan anak, terutama di usia remaja. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang bilang, aduh anakku nih lagi susah makan, misalnya masih kecil gitu ya, atau di SD, aduh anakku nih lagi susah nih transisi masuk SD, lagi susah mau belajar bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, nanti ada fase yang akan lebih menantang lagi nih Bapak Ibu, yaitu masa-masa remaja gitu. Makanya kenapa kita harus lengket sama anak, kita seperti memupuk dulu ya hubungan kita, karena memang nanti pada masa remaja itu ada masa-masa dia cari identitas dirinya, masa-masa dia ingin memberontak, ingin membangkang, ingin bilang enggak terus, ingin mencoba hal baru. Nah, disitulah kita butuh banget kelengketan supaya anak mau lebih bekerja sama dengan kita. Nggak akan 100%, saya jamin, nggak akan 100% anak mau bekerja sama dengan kita. Tapi setidaknya kalau dia lengket sama kita, itu dia akan lebih mau diajak bekerja sama. Nah, sebaliknya jika hubungan orang tua dan anak tidak terkoneksi dengan baik, lebih besar kemungkinan untuk munculnya kemarahan dan pertentangan antara orang tua dan anak. Kadang klien saya nanya kayak gini, Mbak Putu, taunya terkoneksi itu dari mana? Apa yang bisa kita jadikan patokan bahwa kita sudah terkoneksi dengan anak? Kalau ini berlaku untuk semua ya, masih kecil, masih SD, masih yang udah remaja gitu ya. Yang paling gampang saya ambil anak saya aja. Anak saya masih 3 tahun. Kalau misalnya acara keluarga nih, tante yang ini senengnya nanya terus, tapi anak saya sama-sama nanya nih, tante sama om sama-sama nanya, tapi anak saya cuma mau jawabin si omnya. Gitu. Kenapa? Karena tantenya nanya, Ganes, ini berapa? Coba hitung, 1, 2, 3. Ini berapa? Masa 2, masa 3 gitu ya. Sedangkan omnya akan nanya, Ganes main apa? Gede banget ekskavatornya gitu. Kerasa ya, bedanya kerasa. Tantenya akan bertanya dari sudut pandang tantenya aja. Menurut tantenya, anak ini harusnya udah bisa ngitung 1, 2, 3. Kok salah sih jawabnya gitu. Nah, tapi omnya memilih untuk bertanya apa yang saat itu lagi dimainkan oleh si anak. Gitu. Nah, itulah yang akan membedakan apakah selanjutnya percakapan atau komunikasi atau interaksi itu terkoneksi atau enggak gitu. Mau nggak sih anakku jawabin tantenya? Mungkin mau sekali 2 kali, supaya apa? Supaya nggak ditanya lagi gitu. Nah, itu nggak terjadi koneksinya. Tapi ketika dia jawabin omnya, misalnya tator, gede, besar gitu ya, itu kan percakapannya terjadi terus-menerus. Artinya, setiap anak saya jawab, dia punya rasa senang, dia punya perasaan nyaman, dan dia ada harapan supaya omnya nanya lagi. Dan itu terus terjadi timbal balik percakapan. Nah, di situ bisa terasa koneksinya.
sama anak, dan anak pun juga dari raut mukanya, dari tatapan matanya aja tuh kerasa gitu apakah dia terkoneksi sama kita atau enggak gitu ya. Oke, nextnya. Nah, manfaat kelekatan dan penggunaan internet. Kita masuk nih ngomongin internet. Penelitian menunjukkan adanya pengaruh kedekatan dan keterbukaan di dalam keluarga terhadap turunnya paparan konten negatif pada anak. Nah, tadi siapa nih? Parents yang udah nanya gimana caranya itu membatasi anak dari konten-konten negatif. Nah, kita nggak bisa melindungi anak 100%, nggak ada yang bisa. Misalnya kalau kita di rumah nih, kita bisa lindungi anak 100%. Terus sekarang udah tatap muka di sekolah, emang kita bisa lindungi dia 100%? Kan enggak. Dia tetap aja bisa jatuh, dia tetap aja bisa dibully oleh temennya gitu. Banyak hal yang terjadi. Jadi weapon gitu ya, senjata, pilar, fondasi kita itu adalah kelengketan ini. Nih, yang lihat yang sebelah kiri, orang tua punya komunikasi yang baik dengan anak. Di sebelah kanannya orang tua menjadi ruang aman untuk bertanya dan berdiskusi isu-isu sensitif yang ditemui anak di internet gitu ya. Terus kemudian yang sebelah kiri, orang tua lebih peka dengan perilaku dan sikap anak. Maka hasilnya yang sebelah kanan, orang tua bisa memulai obrolan mengenai pengalaman online yang anak pernah dapatkan gitu. Jadi yang paling gampang contoh pengalaman online, misalnya anaknya mulai main TikTok gitu ya, atau main apapun lah sosial media sekarang. Nah, instead of langsung bilang kayak itu hal nggak bagus, udah tutup aja sekarang, tutup. Tadi Mas Yosi udah bilang anak sekarang reasoningnya kuat banget gitu. Jadi kita perlakukanlah mereka seperti seperti mereka seperti hal-hal yang mereka miliki sekarang gitu. Misalnya reasoning mereka kuat, berarti kan mereka butuh alasan kan gitu. Dibandingkan kita power struggle berdebat sama mereka di awal interaksi kita, lebih baik kita tanya dulu gitu. Apa sih? Oh itu apa? Aduh mami kok belum install ya? Misalnya boleh nggak ajarin mami install misalnya gitu, atau boleh nggak ajarin ibu install? Ini gimana sih caranya gitu. Nah, mulai dari situ ketika anak merasa terkoneksi, dia juga akan lebih mudah terbuka sama kita. Oke, next-nya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi pengawasan orang tua dalam mendampingi anak bermain internet. Nomor 1 gitu ya, ini yang susah-susah gampang, tapi banyak susahnya ya sebenarnya kalau saya dengar dari teman-teman parents semua, dan saya pun sendiri gitu juga susah, cukup sulit, tapi kita pasti bisa kok melakukan hal ini. Menyepakati aturan penggunaan gawai gitu ya. Yang pertama, menetapkan screen time atau waktu-waktu penggunaan internet. Gitu. Untuk anak-anak yang toddler, itu dari berbagai sumber, itu ada yang bilang maksimal 1 jam sehari, maksimal 2 jam sehari gitu. Diikutin aja satu sumber nggak apa-apa. Gitu. Karena sumber banyak, tapi biasanya mereka nggak akan ngasih lebih dari 2 jam sehari gitu. Di weekend maksimal juga 3 jam. Nah, untuk anak-anak yang di atas 5 tahun itu sangat disesuaikan dengan kegiatan mereka. Apalagi sekarang ada sekolahnya online. Jadi gimana cara kita mau bilang screen time gitu kan, karena sekolah aja udah pakai screen time gitu. Jadi yang penting waktu mereka sehari-hari itu tetap balance antara screen time dan yang real time gitu ya. Terus menetapkan lokasi yang diperbolehkan untuk mengakses internet. Misalnya hanya di ruang keluarga, bukan di kamar tidur. Nah, ini nanti challenge-nya adalah teman-teman parents yang punya anak dan sudah diberikan HP sendiri. Gitu. Nanti kita bahas lagi. Nomor 2, mengajarkan anak literasi dan etika digital. Tidak sembarangan membagikan informasi, data, serta gambar diri di media sosial maupun akun yang tidak dikenal ya. Ini penting banget untuk anak-anak apalagi yang sudah berusia menginjak remaja dan mereka sudah boleh punya akses sendiri ya ke dalam gawai kalau memang itu diperbolehkan di rumah. Jadi ini harus banget dibekali dulu gitu. Dibekali dulu sebelum mereka diberikan kesempatan untuk berakses gitu ya. Jadi beritahu bahwa memang diri mereka itu berharga, bahwa mereka tidak boleh gitu membagikan gambar diri mereka di media sosial maupun akun yang tidak dikenal. Terus kemudian menjelaskan serta membiasakan pentingnya menampilkan diri secara sopan, baik di media sosial maupun sehari-hari. Nah, ini mungkin gitu ya secara permukaan kelihatannya mudah
gitu ya, nggak boleh. Tapi apakah anak akan langsung nurut gitu? Kalau kita nggak dari akarnya kita beresin gitu ya, ini bisa jadi akan jadi snowball. Snowball tuh kayak bola salju itu kan kalau berguling dia semakin besar ya. Nah, jadi akarnya itu apa? Akarnya tuh kelengketan tadi. Dari kelengketan anak merasa dia dicintai dan dihargai. Anak yang mendapatkan banyak cinta, banyak kasih sayang, juga dia akan semakin menghargai dirinya. Gitu. Jadi misalnya kalau ada kasus, baru-baru ini di klinik ada kasus, jadi memang anak ini SMP dan membagikan foto dirinya kepada teman-teman secara sukarela, gitu, secara sukarela. Nah kalau misalnya kita cek dari sumbernya, apa sih masalahnya? Ternyata dia pingin banget ada pengakuan, ada perhatian, gitu. Jadi balik lagi roots-nya atau akarnya itu selalu masalah kelekatan atau apakah cinta dari orang tua kepada anak itu sudah cukup atau belum, gitu ya. Oke, nextnya. Nah, nomor 3, memfasilitasi alternatif kegiatan positif bagi anak. Ajak anak untuk mengenali minat serta kegiatan yang digemari, gitu ya. Penuhi kebutuhan aktivitas fisik dan gerak aktif anak. Nah, ini ada notes-nya. Anak 1-5 tahun itu 3 jam per hari itu minimal untuk gerak aktif. Anak lebih dari 5 tahun itu ada 1 jam per hari itu minimal sebagai penyaluran energi gitu. Dan semisal mereka sudah menemukan kegiatan fisik yang mereka gemari atau kegiatan non gadget yang mereka gemari, itulah sasaran kita sebagai fondasi kedua atau tameng kedua, anak ini bisa lebih melindungi dirinya dari konten-konten negatif media sosial. Karena artinya semakin sedikit dia terpapar dengan konten yang tanpa jaringan, akan semakin dikit juga kan kesempatan dia untuk melihat konten-konten itu. Gitu. Makanya untuk mempersedikit itu kita perlu bekali anak dengan minat kegiatan yang ia gemari itu apa. Gitu. Jadi kita tidak memaksakan, oke, supaya nggak main gadget kamu harus les lukis gitu. Tapi anaknya seneng nggak melukis gitu ya. Anaknya seneng nggak dengan dengan art, dengan seni. Jangan-jangan dia lebih suka soccer misalnya. Jangan-jangan dia lebih suka robotik gitu ya. Jadi minat ini juga balik lagi apa yang anak suka, karena kita juga akan sangat terbantu nih kalau anak suka dengan kegiatannya, hal yang dia minati, akan semakin muncul juga motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam gitu. Dia mengikuti kegiatan itu tuh dengan kesadaran sendiri, bukan karena terus-terusan disuruh oleh orang tua. Nah, nomor 4, menjalin komunikasi yang terbuka dan hangat antara orang tua dan anak. Jadi bangun lingkungan rumah yang dapat menjadi ruang aman untuk berdiskusi dan membahas isu-isu sensitif. Mulainya dari kapan? Dari sejak dini banget. Yang paling gampang adalah sex education tadi yang udah disebut di awal-awal ya. Gitu, sex education-nya nggak usah susah-susah. Dari kita mau bilang ke anak misalnya, ini bahu, ini tangan, ini paha, ini apa gitu. Kita nggak usah mengganti namanya jadi A atau B, bilang aja ini penis, ini vagina, sesuai dengan nama biologisnya. Dengan kita bilang kayak gitu, message-nya apa? Cuman satu, anak tahu namanya, tapi juga nomor 2 adalah anak dapat pesan bahwa orang tua tidak menutupi hal ini menjadi hal yang tabu, bahwa orang tua bisa berkomunikasi dengan luwes, dengan apa adanya dengan anak gitu ya. Terus kemudian rutinkan waktu luang bersama keluarga yang dapat digunakan untuk saling bercerita atau melakukan hobi bersama. Ini harus dirutinin. Untuk ngerutinin sesuatu, bikin jadi habit, nggak usah ekspektasinya terlalu tinggi. Mulai dari hal yang paling gampang. Misalnya, kalau di rumah saya, waktu keluarga, waktu ngobrol bareng, berinteraksi bareng itu adalah menjelang tidur. Di tempat tidur rame-rame sebelum kita tidur. Gitu ya. Kenapa? Karena di situ saya sudah bebas tugas, papanya sudah bebas tugas, kita bisa fokus, semua simpan gadget gitu. Udah off, matiin semuanya gitu ya. Nah, jadi pilihnya adalah di waktu yang paling mudah diakses oleh semua anggota keluarga gitu. Kalau kita ekspektasinya terlalu tinggi, sehari 3 kali nih kita waktu luang bareng-bareng gitu. Tapi malah menyulitkan si ayah, menyulitkan si ibu, lama-lama jadi nggak kejadian beneran gitu kan. Makanya pilih satu aja dulu untuk membiasakan waktu kita jadikan waktu luang bersama.
Ya, next-nya. Nah, kemudian caranya selanjutnya juga bangun rutinitas harian gitu kan. Biasakan makan bersama di meja makan tanpa gadget. Kalau sekarang masih kebiasaan semua main gadget, nggak usah susah-susah. Dari 3 kali makan, pilih 1 dulu. Bisa nggak 1 dulu ini konsisten dilakukan gitu ya. Terus kemudian tadi saya udah singgung punya bedtime rutin, misalnya setelah sikat gigi, orang tua bacain buku ke anak, atau mungkin anak bercerita, merefleksikan harinya bersama-sama, membangun komunikasi yang sehat, menjadi pendengar yang baik untuk anak. Tadi udah dibicarakan, waktu ngobrol sama anak, nggak usah dari pertama langsung tanya, gimana tadi ulangannya di sekolah, dapat berapa? Gitu. Itu bukan hal pertama yang ingin kita dengar kalau kita ingin membangun koneksi dengan orang lain. Gitu kan? Jadi, bayangin aja kalau kita di kantor, kita yang digituin gitu misalnya. Baru ketemu teman, bukan ditanya kabar atau bukan ditanya misalnya kemarin gimana kumpul-kumpulnya, atau kemarin gimana ketemu si ini gitu, hal-hal yang menyenangkan. Tapi yang ditanya adalah gimana tugasnya, udah selesai belum gitu. Yang pertama langsung tanya itu udah pasti kan kita mundur ya, kita jadi nggak jadi berinteraksi. Itu sama dengan anak gitu. Jadi bangun komunikasi yang sehat dimulai dari menjadi pendengar yang baik untuk anak, luangkan waktu tanpa distraksi dengan anak gitu ya, dan special time berdua sama anak gitu, masing-masing anggota keluarga. Misalnya ada kegiatan khusus papa dan anak, ada kegiatan khusus mama dan anak. Special time mama dan papa juga penting banget gitu. Jadi jangan karena udah terfokus sama anak, akhirnya hubungan pernikahan juga jadi renggang. Nah, itu akan berdampak balik tuh. Anak juga akan merasakan hal itu. Ya, next-nya. Ya, oke. Jadi ya, next-nya. Nah, ini closing statement-nya. Gimana nih? Kalau yang tadi kan semua sudah kita lakukan gitu ya. Nah, kalau kita balik ke internet, gimana caranya nih kita menggunakan internet untuk lebih melekatkan hubungan orang tua dan anak? Yang pertama, lakukan kegiatan online yang positif bersama-sama dengan anak. Misalnya family movie time, nonton konten edukatif, cari informasi mengenai hal yang belum diketahui bersama-sama. Jadi lagi-lagi internet ini jangan dijadikan musuh bersama, tapi kita gunakan juga untuk lebih melekatkan hubungan kita dengan anak. Ya, selanjutnya, pancing anak untuk berpikir kritis terhadap konten yang dilihat dari internet. Misalnya mengajukan pertanyaan terbuka. Menurut kakak gimana tadi video yang baru kita tonton? Udah, jangan diarahin dulu, stop dulu, dengerin anak ngomong apa gitu. Karena kita nggak akan dapat data pendapat mereka sebenarnya apa kalau kita terus-terusan mengarahkan anak gitu ya. Nomor 3, dorong anak untuk membuat dan membagikan konten yang positif dan bermanfaat di platform digital. Dia senang banget main TikTok. Oke, gimana kalau kamu yang bikin gitu ya koreografinya misalnya. Terus kemudian membuat konten digital bersama-sama sesuai dengan topik aktivitas yang diminati anak. Lagi-lagi balik ke minatnya anak. Kalau ternyata anak tuh nggak suka dengan satu kegiatan, nggak usah dipaksakan. Dia masih punya waktu banyak untuk explore, untuk mencari kegiatan yang dia minati, sehingga itu akan menjadi kegiatan yang dia lakukan dengan motivasi dari dalam. Jadi motivasinya itu intrinsik, nggak terus-terusan kita yang mengarahkan dan memberitahu. Oke, sekian pemaparan materinya. Aku kembalikan ke Mbak Manda. Terima kasih.